Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk warga Adirayakta D3 Akuntansi 2019. Kembali lagi dengan saya, Erik Sula, selaku Tentor ALK pada pertemuan 13 ini. Nah, jadi di sini kita akan membahas materi tentang analisa laporan keuangan pemerintah. Nah, tapi di sini kita akan lebih memfokuskan pada analisa laporan keuangan pemerintah daerah ya. Oke, kita lanjut dulu. Di materinya ini. Di sini saya pakai PPT di LMS ya, karena menurut saya ini lebih lengkap dan lebih menjelaskan gitu daripada saya harus menyusun ulang lagi. Takutnya ada yang terlewat. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ada dasar hukumnya, yaitu yang pertama itu ada UU tentang paket keuangan negara, yaitu UU nomor 17 tahun 2003. Lalu tentang pemerintahan daerah, tentang perimbangan keuangan. Di sini membahas tentang perimbangan keuangan karena nanti pada pertemuan ini mungkin ada sedikit bahasan terkait dengan transfer keuangan, transfer ke daerah dan dana desa ya, atau TKDD, yang menjadi salah satu komponen di APBN itu sendiri. Lalu ada UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan, nomor 32 tentang pemerintah daerah, lalu nomor 22 tahun 99 tentang otonomi daerah atau bagaimana pemerintah pusat itu melakukan penugasan pada pemerintah daerah untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Oke, jadi yang pertama itu ada bahasan tentang kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif, di mana kebijakan fiskal ekspansif itu bertujuan untuk meningkatkan output perekonomian. Jadi di sini output perekonomian kan disimbolkan dengan Y ya, Y atau bisa disebut juga sebagai GDP ya. Nah, di mana rumus yang kita kenal pada materi ekonomi pada semester 1 atau 2 gitu, kita akan menemukan rumus Y sama dengan C plus I plus G ditambah net export. Nah, jadi dimaksud kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan untuk meningkatkan output, yaitu meningkatkan Y, di mana biasanya diterapkan untuk mencapai laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki. Nah, jika ingin meningkatkan Y, maka kita harus meningkatkan salah satu komponen di sini. Bisa meningkatkan C-nya atau meningkatkan I-nya, tapi pada umumnya yang untuk meningkatkan output perekonomian yang ditingkatkan itu government-nya ya. Jadi di sini akan menimbulkan efek multiplier atau efek pengganda gitu. Jadi jika pemerintah melakukan belanja pemerintah yang lebih banyak, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, lalu mungkin juga meningkatkan investasi. Nah, karena ini sudah meningkat, Y-nya, C, dan I-nya, nah maka outputnya akan meningkat, yaitu Y-nya meningkat. Nah, di lain sisi bisa dilihat juga bahwa kebijakan fiskal ekspansif itu akan menyebabkan defisit pada komposisi APBN kita. Nah, makanya kita tahu nih, kenapa kok porsi belanja di APBN kita itu selalu lebih tinggi daripada porsi pendapatannya. Nah, di sini dengan tujuan bahwa Indonesia itu berusaha untuk terus meningkatkan GDP-nya. Di mana GDP ini berkaitan dengan status perkembangan suatu negara. Perkembangan suatu negara berkaitan juga dengan bagaimana suatu negara itu melakukan pembangunan untuk mencapai negara maju atau mandiri ya. Sebagai contoh itu Jepang itu merupakan negara maju ya, negara mandiri. Di mana biasanya itu kebijakan fiskal itu bukan kebijakan fiskal ekspansif, tapi lebih ke kebijakan fiskal kontraktif. Nah, di sini kebijakan fiskal kontraktif itu bertujuan untuk mengurangi output dari perekonomian. Nah, biasanya itu Y-nya itu mungkin lebih rendah ya daripada kebijakan fiskal ekspansif. Jadi kalau misalnya ya, Indonesia menerapkan kebijakan fiskal kontraktif itu bisa jadi pendapatan di APBN itu lebih tinggi daripada belanjanya. Nah, gitu. Oke, mungkin sampai segitu aja untuk menghemat waktu biar kalian juga tidak bosan juga. Oke, lanjut slide kedua tentang di sini dibahas terkait dengan akuntabilitas. Saya hapus. Oke. Yang pertama itu apa sih tujuannya melakukan analisa laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah? Yang pertama itu sisi akuntabilitas.
itu untuk mengukur bagaimana performa dari regulasinya itu atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua itu ada dilihat dari sisi manajemennya. Kita bisa mengevaluasi program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kenapa kita bisa mengevaluasi sebuah program melalui analisa laporan keuangan daerah atau analisa laporan keuangan pemerintah? Nah, jadi kan sebuah laporan keuangan itu kan merupakan sebuah output ya dari program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, program-program yang sudah dijalankan pemerintah itu kan pasti melalui tahap perencanaan, di mana tahap rencana itu mungkin bisa menghasilkan output seperti JIPA atau mungkin juga kalau kita lebih spesifik mungkin bisa APBD, itu APBD suatu daerah. Nah, jadi kan dari semua output ini, output atau program yang dilakukan pemerintah sebelumnya sudah direncanakan di DIPA. Nah, di DIPA itu kita bisa melihat secara spesifik kira-kira program apa saja yang dilaksanakan pemerintah untuk tahun berikutnya. Nah, kan kalau misalnya APBD, kita melakukan perencanaan APBD itu pada tahun sebelumnya ya. Jadi misalnya sekarang itu tahun 2022, berarti akan melakukan perencanaan APBD untuk 2023. Oke. Lalu transparansi, ini untuk lebih memahami bagaimana kondisi finansial suatu pemerintah ya, bisa pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, tapi pada pertemuan ini mungkin akan lebih difokuskan pada pemerintah daerah. Bisa juga transparansi itu terkait dengan potensi pendapatan yang ada di suatu daerah tersebut atau potensi ekonomi. Nah, jadi kan setiap daerah itu kan memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Mungkin bisa dari sisi wisatanya atau mungkin ada sumber daya gitu yang belum digali lebih jauh. Nah, itu mungkin melalui analisa laporan keuangan daerah itu kita bisa mengevaluasi kira-kira oh ini pendapatan asli daerahnya kok kira-kira dikit ya, atau ini memang daerahnya itu tidak bisa memperoleh pendapatan lagi atau ada sesuatu yang belum dikorek lebih jauh oleh daerah yang tersebut. Nah, itu bisa jadikan wujud transparansi dan evaluasi ya untuk dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Nah, lalu ada juga intergenerational equity, yaitu berkaitan dengan obligasi atau utang yang akan ditimbulkan di masa mendatang. Nah, bagaimana kondisi suatu pemerintahan itu bisa melakukan pembayaran kembali terhadap utang tersebut. Nah, di situ kita akan mengenal rasio DSCR, yaitu kemampuan pemerintah untuk memenuhi utang atau pinjamannya. Lalu ada juga evaluasi performa. Nah, ini kita udah bahas ya sedikit tadi tentang bagaimana kinerja suatu pemerintah itu bisa tergambar melalui laporan keuangannya. Nah, melalui analisa laporan keuangan kita bisa mengukur kira-kira apakah pemerintah ini memang sudah memaksimalkan potensi-potensi yang ada atau mungkin ada program yang terlewat. Nah, itu kita bisa evaluasi lebih lanjut. Lalu bisa juga ini maksud relationship. Nah, ini berarti mengidentifikasi kira-kira kaitannya apa gitu antara akun-akun yang ada di laporan keuangan tersebut, antara mungkin dari laporan laba ruginya, ya dari laporan neracanya sih ya, lebih ke laporan neracanya pemerintah itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Aku clear dulu. Nah, lanjut. Nah, jadi di sini ada keuntungannya dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah ya. Yang pertama itu assessing the financial dependency atau menghitung bagaimana tingkat ketergantungan suatu pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Nah, ini kalau di pertemuan selanjutnya itu akan dibahas tentang rasio ketergantungan gitu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, itu diukur dengan seberapa besar dana transfer yang dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu sendiri. Nah, lalu yang kedua itu measuring efektivitas dan efisiensi terhadap merealisasi pendapatan asli daerah. Nah, ini berarti nanti berkaitan dengan rasio efektivitas, di mana kita akan menghitung bagaimana suatu seberapa besar efektivitas dan efisiensi suatu pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerahnya. Nah, jadi kan dalam APBD itu kan kita mengenal bahwa pendapatan itu bisa didapatkan dari asli daerah itu sendiri dan dana transfer dari pemerintah pusat ya. Biasanya itu
ada DAU, DAK, dana bagi hasil. Nah itu nanti mungkin bakal dibahas lebih lanjut. Lalu mengukur lokal budget. Nah ini untuk mengukur bagaimana tingkat pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah itu. Kira-kira pendapatan asli daerah itu bisa menutupi nggak belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau mungkin ada sebagian yang bisa ditutup dan sisanya itu diambil dari dana transfer dari pusat. Nah, lalu mengukur bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD gitu. Nah, ini kan nanti bisa membandingkan bagaimana proporsi dari pendapatan asli daerah atau PAD terhadap APBD atau pendapatan yang tercatat untuk daerah tersebut. Nah, lalu kita bisa juga menghitung berapa tingkat pertumbuhannya dari pendapatan dan expense yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Oke, lanjut. Lalu untuk pemerintah pusat ya, atau pemerintah nasional ini maksudnya pemerintah Indonesia. Nah, untuk mengevaluasi bagaimana program untuk mendapatkan atau menggali pajak ya, atau mendapatkan pendapatan pajak. Nah, kira-kira ini peraturan itu udah pas atau belum? Nah, makanya kan waktu 2018 itu ada heboh ya UU Cipta Kerja, di mana itu merubah struktur perpajakan di Indonesia terkait dengan PPh badan, terutama dari 25% menjadi 23%, lalu turun lagi jadi 22%, hingga akhirnya di angka berapa gitu ya, 20% kayaknya, atau tetap di 22%, saya lupa. Lalu mengevaluasi bagaimana pengeluaran dari pemerintah itu, apakah pengeluarannya itu udah tepat kerja ya, atau tepat programnya. Lalu mengevaluasi bagaimana komposisi pinjaman atau investasi yang dilakukan pemerintah. Komposisi pinjaman ini mungkin berkaitan dengan obligasi retail yang diterbitkan oleh DJPPR, dan investasi itu bisa berkaitannya dengan BUMN terkait dengan apa ya, penyertaan modal negara atau PMN. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini cuma sebagai infografis saja ya, terkait bagaimana struktur APBN pada 2019. Ada belanjanya, ada pendapatannya, nanti pendapatan itu dirinci menjadi pendapatan dari perpajakan, ada yang bukan pajak juga, dan dari hibah. Lalu belanjanya itu dirinci menjadi belanja pemerintah pusat. Nah, belanja pemerintah pusat itu bakal dipecah lagi menjadi belanja kementerian lembaga serta belanja non-kementerian lembaga. Nah, habis itu belanja pemerintah pusat itu juga ada komposisinya untuk transfer ke daerah dan dana desa di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah, di sini akan mengatur bagaimana seberapa besar alokasi dana itu untuk dikucurkan ke pemerintah daerah. Nah, nanti dari pemerintah daerah bisa digunakan untuk membangun pemerintah daerah itu sendiri. Nah, di sini kan juga ada dibahas dengan dana desa ya. Dana desa itu akan langsung diberikan ke pemerintah desa terkait. Nah, pemerintah desa terkait itu akan menggunakannya untuk menjalankan bisa juga BUM desanya, atau melakukan program-program perbaikan gizi yang dilaksanakan di desa-desa gitu, yang terpencil. Nah, lalu ada pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran itu berkaitan dengan pinjaman-pinjaman biasanya. Lalu ada defisit anggaran itu selisih dari pendapatan dengan belanja dan keseimbangan primer. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini background-nya untuk alokasi-alokasi masing-masing RAPBD ya. Oke. Lalu postur anggaran ini sama seperti di awal. Ini ada contoh APBD DKI, pembiayaannya sebesar berapa itu ya? 2 triliun ya. Dan ada juga surplusnya. Oke. Ini struktur APBD menjelaskan bagaimana pendapatannya gitu loh. Ternyata APBD DKI itu lebih didominasi oleh pendapatan asli daerahnya sebesar 70%. Nah, dari pendapatan asli daerah ini kita bisa menghitung bagaimana kontribusinya terhadap APBD. Oh, ini ternyata kontribusi
pendapatan asli daerah itu sebesar 70% loh dari APBD DKI itu. Nah, lalu ini ada chart terkait belanjanya, ada belanja langsung dan tidak langsung. Nanti itu juga ada rasio yang membandingkan antara belanja langsung dan tidak langsung. Nah, lanjut. Ini terkait dengan realisasi APBN. Oke. Nah, habis itu apa sih yang mendasari kenapa kita harus melakukan analisa laporan keuangan? Atau ini bakal muncul pertanyaan-pertanyaan gitu. Kenapa kita harus menerbitkan pinjaman publik? Kenapa kita nggak digas aja gitu pendapatan pajaknya? Atau kita kenapa kok nggak udah tahu utangnya banyak gitu, negara kok malah tambah-tambah belanja gitu? Kenapa nggak kita kurangin aja? Nah, itu ada alasannya gitu dengan memahami konsep analisa laporan keuangan. Terus kenapa kita menggunakan sistem apa itu belanja defisit ya? Jadi kita porsi belanja itu lebih besar daripada pendapatan. Nah, terus kenapa kok pemerintah itu harus ngutang gitu? Kenapa harus ngutang terus udah numpuk gitu? Kenapa nggak dibayar gitu? Nah, ya, kita harus memahami dari analisa laporan keuangan ini. Oke, yang pertama itu kenapa kok local government still hanging on. Nah, kenapa kok ada beberapa pemerintah daerah yang tetap bergantung pada pemerintah pusat? Nah, itu pertama itu kaitannya dengan PAD-nya ya. Jadi di sini disajikan beberapa daerah dengan PAD tertinggi gitu, didominasi oleh Kota Surabaya ya, atau Pemprov Jawa Timur. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada PAD terendah itu oleh wilayah Papua cuma sebesar 1,3 miliar. Nah, kenapa? Nah, ini untuk menghitung rasionya. Jadi ada PAD yang terendah itu sebesar 20% dari APBD. Nah, jadi di sini National Government laporan keuangan pemerintah pusat adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disusun sesuai SAPP. Nah, kita pernah membahas ya di akuntansi pemerintah. LKPP merupakan konsolidasi atau gabungan dari laporan keuangan dari kementerian lembaga, bisa juga kementerian lembaga ya yang ada 80-an kalau nggak salah, yang disusun dengan berdasarkan best practice dalam pengelolaan keuangan negara. Local government berarti pemerintah daerah itu juga punya laporan konsolidasinya, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah LKPD, dan ada juga SKPD. Oke, kita lanjut. Oh, sepertinya cukup sampai di sini dulu untuk part 1-nya. Selanjutnya saya lanjut di part kedua. Oke, terima kasih. Tetap tonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.